Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya, maksud kami terkait korupsi program makan bergizi gratis. Menurut pihak Kejagung, permohonan JC atau Justice Kolaborator Sony Sonjaya ditolak karena yang bersangkutan merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG. Selain itu, Sony juga menyangkal perbuatannya dalam kasus tersebut. Padahal salah satu syarat utama diterima JC, yakni pelaku harus mengakui perbuatannya. Meski demikian, Kejagung tetap menghargai upaya Sony memberikan informasi-informasi terkait yang bisa membantu pengungkapan kasus korupsi MBG. Kejagung juga menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan. Tapi yang terpenting bagi kami adalah, syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah, yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yaitu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, atau pelaku utama, sehingga sebelumnya, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Nama-nama tersebut disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejagung pada 18 Juni lalu. Sebelumnya Sony menyebut ada 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG. Namun Sony kembali menyebut nama baru dan berkembang menjadi 41 nama. Pengacara Sony, Krisnamurti, menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Pak Sony cuma mengurai. Lalu yang nomor dua siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih, kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya. Kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan, bahwa ini ada permintaan titik atau tidak, kan gitu. Nah dicocokkan lah, oh ternyata benar. Oh nomor 2 dibuka lagi kan oleh penyidik. Oh betul, ada percakapannya. Dia minta titiknya daerah ini, kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima, ditanya lagi ke penyidik, dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu, Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama Yas tadi, menerima aliran duit atau enggak duit Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak, penegasan berarti 26 nama itu firm? 26 nama firm, kan sekarang telah berjumlah. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki berakhir. Pelaku berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Sobat Buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran Ditreskrim Polda Jabar Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabat di perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Menyelidiki motifnya, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar
ya kebiasaan. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2006, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Itu udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasan Sadikin Bandung telah membentuk tim khusus untuk menangani pemulihan kesehatan YTR yang menjadi korban pelaku. Secara medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih, dan juga yang pasti RSAS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien. Kasus ini terungkap ketika pihak keluarga dihubungi oleh seseorang dengan mengatakan bahwa korban dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Korban YTR usia 29 tahun ditemukan dalam kondisi luka berat serta penglihatan yang sudah tak berfungsi. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang selama 3 tahun dan belakangan diketahui mengalami penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Dalam sidang duplik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap bebas dari segala tuntutan. Nadiem menilai kasus korupsi yang ia hadapi janggal, sebab Nadiem mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem hukuman penjara 18 tahun penjara, sementara sidang vonis akan digelar 30 Juni mendatang. Kasus ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali dan tidak perlu pakar hukum untuk bisa mengerti betapa janggalnya kasus ini. Penghematan dijadikan kerugian. Niat baik dijadikan niat jahat. Semuanya dibalikkan. Transparansi mengumumkan pelaporan kekayaan dijadikan senjata hukum. Saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kasus ini. Kata paling sopan yang bisa saya gunakan adalah melampaui batas.